narasi yang dia jelaskan itu, saya rasa itu kan hanya asumsi dia saja. Asumsi Bang Juma saja itu, pemikiran Data, dia. Bang, data. Bang Juma Bagaimana? bawa data. Bang Juma, Bang Juma, Bapak seorang pendeta, saudara pendeta. Bang, Kalau pendeta tolong kasih data Bang dong Juma, kalau biar mau jemaat tercerahkan. Kalau untuk menjawab hal-hal ini, saya tidak perlu data, karena yang saya lawan itu kan cara berpikir. Nggak bisa. Orang beriman itu harus pakai data, Pak. Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada firman Tuhan. Nggak usah. Jangan berpegang Nggak usah. kepada asumsi pribadi. Tadi, Dengar dulu. Anda bisa apa yang mau didengar kalau cuma asumsi? yang ada ya. Karena di dalam Kristen juga bidat itu menguasai ayat, tapi dia tidak memahami pikiran. Yang dia Ustaz pakai Sugi, pikiran noise. manusia, bukan pikiran Alkitab. Banyak Loh, bidat-bidat di Kristen. Kalau itu pikiran pasti ayat. pikiran Ayat Bible, pasti. kalau pikiran Bible, pasti saudara bisa menunjukkan data. Mana datanya? Oh, enggak. Yang Anda katakan itu semua sudah data. Yang Anda katakan tadi. Nah, ayat-ayat bantahannya itu mana? betul. Saya mengatakan kepada Tetapi, saudara, penyaliban Yesus Saya itu membantah adalah unsur begini. politik. Ya. Nah, itu yang Mana data Anda? Itu yang saya bantah. Silakan kasih data. Kalau Dari- bukan unsur politik. Unsur politiknya di mana, saya tanya? Oke. Saya tanya unsur Matius politik di 26 mana? nomor 59. Dengarkan. Anda diam. Biar saya ajarin. Enggak usah. Saya ajarin. Itu bukan Saya ajarin. politik. Diam. Itu bukan Diam. politik. Saya ajarin. Itu bukan Anak politik. kecil, diam. Saya ajarin. Cuma- Matius Cuma- 26 cuma- 59. Dengarkan. Dengarkan. Biar saya ajarin. Jangan Nah, karena perpuluhan Anda menghalalkan segala cara. Oke? Anda Diam. apa hubungannya? Imam-imam kepala. Dengarkan. Imam-imam Itu logika kepala. asing. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama. Mahkamah agama loh. Mereka ahli Taurat, mereka ahli Yesaya. Bukan itu. Politik. Ini dalil. Itu. Imam-imam kepala, bukan. malah seluruh mahkamah agama. Dengarkan. Itu betul. Mencari Ayat itu betul. kesaksian Ayat itu kesaksian betul. palsu. Dengar. Cuma- Mencari kesaksian palsu terhadap Yesus Ayat itu supaya betul. Yesus dapat dihukum mati. Betul kan? Pertanyaannya, apakah penyaliban itu politik? Politik jelas Palsu dong. itu apa? Saya tanya dulu. Kesaksian palsu itu apa? Kesaksian palsu, kesaksian yang Penyebab. dibuat-buat yang tidak berdasar Dengar terhadap dulu. fakta yang sesungguhnya. Saya katakan begini. Hadapi saya dengan ilmu, Bung. Hadapi saya dengan ilmu. Jangan dengan remah-remah. Kabur dia, Mana Bang. beliau? Jangan kabur dong. Mana sih? Jangan kabur. Baru satu detik. Ini makanan saya ini. Kalau pendeta makan saya, kalau jemaat-jemaat itu kasihan cuman korban. Ini yang pendeta-pendeta kayak gini yang harus diajarin, ditatar. Kalau jemaat itu cuman korban. Ayo naik lagi. Lapar. Songong. Naik lagi, Bang Juma Ya, lagi naik. lapar. Gak usah buka kamera, Bung, supaya jaringan Anda itu bagus dan supaya Anda tidak dipermalukan jemaat. Gak usah buka kamera. Nah, ini pendeta-pendeta yang kayak ini gara-gara perpuluhan otak ditinggalkan. Alah, Ini data. cuma jangan Imam, pakai dengar, logika dengar. begitu. Jangan pakai Dengar, di logika gereja begitu, Anda cuma. boleh menjadi seorang guru, di sini Anda murid. Dengar. Kamu bisa Matius pasif. 25, Pasif. dengar. Tapi pikiranmu Matius- bukan pikiran Alkitab. Matius Salah. 26. Tidak. Cara Ini berpikir sudah kamu Bible saya salah. bacakan. Salah kamu. Kamu banyak omong tapi itu nggak sesuai. Begitu. Pintar omong. Ya sudah, tapi kalau tidak gitu silakan sesuai. bawa data Gitu. untuk membantah data Bible. Bawa data untuk bantah Bibelmu Dari sendiri, mana silakan. Dari mana ceritanya penyaliban itu politik? Justru kenapa Yesus itu disalib? Pasti ada sebab akibatnya toh. Karena apa? Karena pengajaran yang diajarkannya dong, bukan politik. Orang Farisi itu menjadi tidak suka karena pengajaran Yesus itu. Dengar dulu. Bisa kamu, Anda Bung, menjelaskan. bisa gini dulu. bisa saudara, dengar. Anda mau mencoba menjelaskan iman yang Anda tidak imani. Kan omong kosong. Oh, salah Anda, salah. Kosong apa? Saya mengimani kitab Anda ini bukan firman Tuhan, makanya saya sampaikan ke Anda. Anda sendiri melawan ini Bible, boleh- kan boleh lucu. adu. Lucu. Dengar dulu. Pendeta melawan Bible. Anda boleh pakai
boleh pakai narasi Anda yang hebat di TikTok, tapi Ini Bible. Ini data. Anak bau. Ini data anak bau ini nih. Pikiranmu, Anak bau ini data. pikiranmu. Kamu pakai apa, Bu? Itu pikiran Pendeta unyu-unyu Anda pakai apa? Anda kan memaksa. Anda apa? itu. Saya Memaksa. pakai Bible, kamu Pikiran pakai Anda apa? nggak bisa. Bang Suma pakai Bible, kamu pakai apa? Anda pakai Bible. Saya mau bilang ya. Saya mau bilang ya. Bidat di Saya Kristen pakai pun Bible. Anda pakai apa? Bidat. Ya Anda sendiri pakai apa? Penyesat di Kristen pun pakai Anda sendiri juga pakai dia. apa? Membantah Bible dengan pakai apa? Sudah. Baju daster. Sudahlah Juma. Yesus dengar Hah? dulu. Dengar dulu Baju Juma. daster. Dengar dulu Juma. Ya. Dengar dulu Juma. Jangan-jangan dari Apa? ahli Taurat juga. Oh iya. Kan ya, saya jelaskan. Oi. Oi, dengar dulu Juma. Kamu suruh saya belajar. Itu nggak banyak Saya belajar. paham Bible, kamu Iya. asumsi. Omong kosong kamu paham, omong kosong. Yang- saya jelaskan. Kristen, Yang omong kosong dengar dulu. Begini. Yang omong Anda kosong menuduh itu yang bahwa- asumsi lawan Bible. Anda menuduh begini bahwa Kristen Saya itu pakai dibawa data. oleh Paulus. Kamu nggak ada Tapi data. Kristen itu halo. Nah, Enggak apa, mana datamu? Sebelum Paulus, dengar dulu. Dengar dulu. Dengar apa pula? Sebelum Apa yang Paulus saya mau dengarkan? bertobat, sebelum Alah, sebelum Paulus bertobat. bertobat, Apa pula sudah bertobat? ada pengikut Yesus. Iya betul, murid-muridnya. Nampak, ya. Murid-muridnya Sekarang- Yesus sekarang begini. yang dibantai habis oleh Paulus Kalau pendiri agama Kristen. Saya korek, Apa? otakmu itu dangkal. Otakmu dangkal. Ya. Hanya bisa pakai kata-kata saja kamu. Dangkal Hanya bisa otakmu. curhat. Tidak ada Hanya bisa apa-apanya. curhat. Bukan curhat fakta. Saya mau menjelaskan fakta ini. Cuma bisa nyerang pribadi, Hah? ilmu kopong. Apa ini pendeta kayak gini? Dengar. Saya ulang. Aduh, Saya ulang. Apanya? Penyaliban Yesus itu adalah unsur politik. Saya ulang, penyaliban Yesus itu adalah unsur politik. Kalau Anda membantah itu, buktikan dengan data. Salah. Saya juga kasih data. Salah. Matius 26:59. Imam-imam kepala, Bukan. malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Nangis. Bantah data saya, silakan. Pikiranmu itu pikiranmu cuma itu pikiranmu saja. Alasan saya begini, saya tanya sama kamu, kenapa Yesus itu disalib? Saya tanya sama kamu, kenapa? Karena Yesus sudah banyak pengaruh. Orang-orang yang harusnya aktif rajin bayar perpuluhan tidak lagi sebab mereka lebih pilih Yesus. Nah, Mau- kelihatan mau data? tahu apa-apa. Mau data? Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Sini. Jangan kau jelaskan, saya butuh data, saya butuh data. Saya Tidak jelas. perlu kau Saya jelaskan, seorang Nggak tahu pendeta apa-apa. menjelaskan. Halo, tidak mungkin menjelaskan. Pendeta itu kerjanya mengaburkan. Bukan menjelaskan pendeta itu, mengaburkan, memplesetkan ajaran Yesus. Kamu cuma Bantah data saya, nggak bantah. tahu apa-apa. Saya jelaskan. Jangan kau jelaskan, saya tidak butuh dari seorang pendosa. Saya Tidak butuh bantah. penjelasan dari penipu. Oh. Tidak butuh penjelasan. Menghakimi Saya manusia. bukan jemaatmu yang bisa Dengar kamu dulu. tipu. Saya butuh data, bantah data saya. Yesus disalibkan, dengar lagi. Yesus disalibkan karena unsur politik. Datanya ada di Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Bantah data saya dengan datamu. Jangan cuma bisa isap kentut sendiri dalam sarung. Silakan.
Ini kah yang namanya Bantah saya. mulutnya seperti itu. Jemaat Kristen mengharapkan ada pendeta yang bisa membungkam mulutnya Bang Soma. Dengan pendeta muncul membawa data. Tapi kamu datang untuk apa? Cuma datang kentut, isap sendiri kentutnya. Tidak bisa. Lawan saya pakai ilmu Bang. Dibunuh karena unsur politik dan tanya ada di Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Bantah saya pakai data. Silakan. Juma tidak berkelas kelihatan dari isi otaknya itu. Keluar itu. Nggak ada berkelas Udah ya, nggak turunin berkelas. cuma gabrul doang kayak gini, nggak ada. Tidak bisa apa-apa menghadapi kami apologet Islam. Islam mengandalkan Bible untuk menggulung otak kamu yang suka perpuluhan itu. Saja. Cuman curhat. Memang Mana datamu? bagaimana orang mau menjelaskan? Oke, Bisa. sekarang giliranmu untuk membawa data. Saya tidak butuh penjelasan dari seorang pendusta, penipu. Paham? Data, bantah data saya. Yohanes 11:45 sampai 53, Yesus disalibkan karena unsur politik. Jawab, bantah, kasih data. Silakan. Cuma mulutmu kalah-kalah dengan buntut ayam itu loh. Buntut ayam aja bisa berhenti. Kayak gini pendeta. Hah? Enggak. Pendeta cuma sekelas gini. datamu? Ya Allah, ya Rabbi. Ini Juma ini yang seperti Cuma itu. modal Bahasanya cowok seperti doang, itu Juma woy. itu. Pendeta Sama, itu Juma itu pakai juga dia. jangan cuma modal Data, sombong bro. gitu. Besar di suara. Enggak dia, enggak ada apa-apanya dia. Parahin. Enggak paham Pendeta apa-apa Juma itu. jemaat itu sedang nunggu ilmumu loh. Kok di sini cuma modal Iya. sombong Bagaimana doang loh. bagaimana Coba mau baca menjelaskan dulu kalau Yohanes semuanya berisi? 11, ayat 45 Halo. sampai ayat 53. Bagaimana Baca menjelaskannya baik-baik. kalau semuanya Benar cowok tidak yang semua? dikatakan Bagaimana Juma mau itu? menjelaskan? Nah, jadi Bang Zuma, dengerin Pak Pendeta ya. Dengerin Pak Pendeta ya, gantian ngomong. Dengerin, sudah membawakan sebuah data. Nah, silakan dulu. Dengerin dulu. Kenapa kesurupan sih? Dengerin dulu gitu. Sampai 53 tadi bantah data tersebut. Silakan gitu loh, yang akademis gitu loh. Dah, dengar kalau begitu. Kalau cuman bilang, Dia bilang, buntut ayam. ngomong semua. Saya mau Tetapi ngomong di nggak sini kesempatan. Anda ini pendeta loh, nggak malu disaksikan berapa ini 3 juta orang loh ini. Nggak, saya baik-baik aja ini ngomong ini baik-baik aja. Saya Cuma baru semuanya ngomong aja yang malahan. nyerocos itu. Saya dari tadi Gimana mendengarkan terus? asumsi Anda. Yaudah Nah, sekarang itu silakan terus, gimana bantah. saya mau ngomong? Yohanes 11 ayat 45 sampai 53 silakan dibantah. Silakan. Pakai Gini. data. Pernyataan Juma itu salah kalau Yesus itu disalibkan karena politik. Itu pertama. Alasannya kenapa? Yesus disalib karena apa? Pengajaran dia. Kucluk. Aduh, dengar Itu dulu, dari Yohanes dengar dulu. 11 kucluk. Saya membantah pikiran dia yang sesat itu. Ngapain saya bantah dulu yang masalah-masalah ininya, datanya, pikiran dia sudah Pak salah. Pendeta sudah baca Yohanes 11 belum? Pak Pendeta sudah baca Yohanes 11:45 belum? Dengar dulu. Sudah belum? Cuma itu bilang. Enggak, pertanyaan simpel. Udah baca Yohanes 11:45 sampai 53 belum? Enggak.
Saya kejar, Lo kok ya, enggak? saya kejar pernyataan Juma itu. Saya kejar pernyataan Juma itu. Alasan kenapa Yesus disalib itu jelas karena ajaran dia, bahkan dia mengatakan bahwa aku anak Allah. Dia menyamakan diri dengan Allah, itu yang membuat orang Farisi itu menyalibkan dia. Tidak ada unsur politik. Omong kosong apa Anda? Dari mana Anda punya pikiran seperti itu? Baca baik-baik Alkitab. Nah itu dulu. Saya tidak mau terlalu menghabiskan energi saya untuk cara berpikir yang falasing begini ya. Cara berpikir yang Mana datamu? Mana datamu, pendeta? Pendeta. Pendeta Bau, mana datamu? Mana datamu? Yesus disalib karena menyamakan diri yang Tuhan. Mana datamu? Silakan. Baca baik-baik Alkitab itu. Baca baik-baik Alkitab itu. Makanya Anda jangan sok untuk menjelaskan iman agama lain. Anda jangan sok pandai. Sok Kenapa tahu, terancam baca perpuluhan dengan aja adanya habis. Bang Suma? Terancam. Cerita. Kenapa terancam perpuluhan Saya gitu? nggak ada urusan dengan perpuluhan itu. Nggak ada Lah urusan. pendeta kan perpuluhan. Itu nggak ada urusan. Alah, Saya jangan munafik kamu. bukan. Tuh, Jangan pendeta itu perpuluhan pendeta itu dong. hidup dari tangan Tuhan, dari penyediaan Tuhan. Weh, tangan Tuhan dari jemaat. Tangan jemaat dibilang tangan Tuhan. Iya. Bantah saya, bantah data saya, jangan cuma curhat. Anda Bantah data saya, jangan cuma curhat, silakan. nggak tahu apa-apa tentang kekristenan, jangan banyak bicara. Anda nggak tahu apa-apa tentang kekristenan kok. Kenapa kalian mau salibkan Bang Suma juga? Kekristenan Anda sendiri Supaya nggak kalian paham. bisa menyesatkan jemaat. Nggak, ngapain? Hah? Apa faedahnya? Nggak ada artinya. Makanya saya minta mana datamu membantah data saya. Di dalam kitabmu sendiri, Matius 27:18, Yesus diakui oleh Pilatus bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus karena dengki. Matius 27:18. Bukan politik toh. Dengki. Bukan politik. Ini dengki. Ini dengki politik ini. Jelas karena politik. Mereka kalah. Mereka kalah. Kalau sudah ada kesaksian palsu, pendeta hoax. Kalau sudah ada kesaksian palsu, berarti itu adalah unsur politik. Mana yang politik? Kalau ada kesaksian palsu berarti ada unsur politik. Politik itu siasat. Politik itu siasat. Imam-imam Yahudi, mahkamah Yahudi membuat siasat agar Yesus bisa disalibkan. Itu namanya politik. Kucluk, pendeta. Ganti aja namamu. Pendesta Immanuel. Jangan pakai pendeta, pendesta. Nipu jemaat. Cuma kamu Pendusta, nggak ada apa-apanya. bukan pendeta. Lah, Pendusta. pendusta kamu itu, pendusta Immanuel, STT. Hai. Lawan saya pakai ilmu, Bang. Aduh, hai. Nah, kamu cuma bisa curhat. Kamu dipermalukan di depan jemaat. Nggak ada apa-apanya. Ya, kamu kualitasmu gimana? Kamu sendiri kualitasmu apa? Cuman curhat. Kamu nggak mengerti Bible. Kamu nggak paham Bible. Kamu nggak ngerti iman Kristen. Lu, saya kasih data. Saya kasih data. Malah saya katakan unsur politiknya sampai Yesus disalibkan. Apa bantahanmu? Apa bantahanmu? Curhat. Cuma bantahannya begini. Bidat juga dia pakai data. Bidat. Nah, itu ya. Nabi palsu pakai data, bidat pakai data. Jadi data yang Anda sampaikan tidak Pendeta menjamin masuk bahwa gini. Anda Nggak ada paham. pendeta yang pinter apa ya? 15 Seperti tahun itu. kita cari pendeta belum pernah Nggak ketemu yang paham. pinter ya. Iya betul. Enggak. Yang ada cuma penjelasan. Yang ada cuma penjelasan. Cara berpikirmu salah itu. Cuma kamu salah pikiran. Waduh. Ini kalau video ini anak-anak. Nggak ada apa-apanya. Jadi saya mau katakan begini, Juma itu dia berpikir dengan pikiran dia sendiri. Dia memaksakan pikiran. Ya, dan dia masukkan dengan menggunakan dalil-dalil Alkitab, dan itu berbahaya.
Anda akan mendapatkan hukumannya begitu, memutar balikan kebenaran. Memang berbahaya Hati-hati loh, berjumah sama Juma. Kristenan. Ya memang berbahaya. Oh iya, Sangat nggak ada berbahaya pengaruhnya bagi bagi kami, Kristenan. nggak ada pengaruhnya itu, Karena belum nggak ada ada seorang apa-apanya, pendeta pun yang mampu melawannya. Nggak ada Semuanya babak pengaruhnya. belur di Bang Juma. nggak ada loh. Alah, Saya nggak mau ada katakan apa. apa yang disampaikan Banyak yang Juma, mualaf tuh. Tiap malam kita apa yang sadarkan dikatakan itu. Juma itu nggak akan mempengaruhi Mak iman merepet. kami, nggak akan Udah, mempengaruhi kok. Mak merepet Karena gitu kami doang. tahu, Cari yang lain. karena kami Udah, karena kami Bang tahu apa yang Udah, kami udah. pelajari. Jadi nggak ngaruh dengan omongan Juma mau seperti apa itu. Cuma merepet doang. Coba cari pendeta yang berilmu dikit dong. Lawan saya pakai ilmu, Bung. Saya sedih, saya kasihan melihat jemaat kalian tertipu oleh kalian. Lawan saya pakai ilmu lah sekali-sekali. Jangan cuma curhat kayak gitu. Pendeta kok curhat. Ada nggak nih yang berisi sedikit dari gereja nih? Halo, Mark Baum. Ya, halo. Ya. Silakan. Pendeta bukan? Saya Ustadz ini. Nggak serius, kamu jangan bohong. Ya saya Ustadz. Nama saya Ustadz. Silakan dicek, dites ngajinya Ustadz Sugi. Katanya Ustadz Nah, dia. coba Al-Fatihah dulu. Ya, Al-Fatihah. Mm-mm. Udah itu. Hilang koplak, tambah koplak lagi satu. Ini jemaat-jemaat yang putus asa melihat pendetanya babak belur. Dia mau datang membela imannya tidak bisa, ya terpaksa kayak gini, cara-cara kayak gini. Kan kasihan. Heran lihat kalian ya. Herannya karena kami lebih paham Bible gitu. Juma, Apa? bukan seperti itu kawan. Kau perhatikan kau punya cara. Apa? Bersiar itu. Mulutmu terlalu ribut. Kami juga dengarnya stres dengarnya suaramu itu. Ya karena Diskusi tidak yang baik. tidak ada pendeta yang datang kalau tidak bahlul disampaikan dengan tidak masuk di otaknya, dengan keras pun tidak masuk. Cara-cara yang santun supaya kami juga dengar. Oh iya, kalau dia datang santun dengan ilmu, apa yang saya hujat? Apa yang saya hujat? Kalau kamu yang berilmu tidak seperti itu caranya. Itu bukan cara-cara orang Nah optimis. itu cara saya. Anda yang mau menilai apa? Apa alasan Anda? Apa alasan Anda Stop menilai? dengan cara-cara begitu. Ya kenapa Anda yang mengatur saya? Salibkan saya. Kalau kamu memberhentikan saya. Layaknya Yesus mengajarkan kebenaran kepada Yahudi, tapi Yahudi tidak sanggup. Maka Yesus disalibkan dengan politik, dengan tipu-tipu muslihat. Sekarang lakukan tipu muslihat, salibkan Bang Suma, supaya kalian bisa tenang. Ngapain kami salibkan kamu? Ya supaya kalian bisa menyesatkan. Menyesatkan siapa? Ya menyesatkan manusia, suruh menyembah sesama manusia. Ajaran siapa itu? Allahmu saja baru hadir abad ke-7. Nenekmu kiper. Hah? Kamu cuma cari-cari apa? Pengakuan dari orang Yahudi, bilang Allahmu sama dengan dia. Orang Yahudi nggak pernah menyatakan Allahmu dengan dia sama. Ya beda, Tuhan kami beda. Terus Tuhan kamu dengan Yahudi sama nggak? Hah? Tuhan kamu dengan Yahudi sama nggak? Tuhan kami berasal dari Yahudi. Kalau yang Nenekmu dari kiper, bangsa udah Yahudi. sana kau pergi cebok sana 1 sendok. Hah? Saya tanya Tuhanmu dengan Tuhannya Yahudi sama kagak? Kamu lahir di abad ke-7. Saya tanya, oke kami beda, Tuhan kami beda dengan Yahudi, oke, titik. Tuhan kami Allah, Tuhan mereka sebut dengan sebutan YOTFAP, selesai titik, nggak ada hubungannya emang, selesai. Selama ini Lah kamu dengan Yahudi sama nggak Tuhannya? Ke-7. Kamu baru lahir dari abad Sudah, ke-7. saya sudah akui Tuhan kami beda. Sekarang Tuhanmu dengan Yahudi sama nggak? Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi sama kagak? Udah nangis. Kenabian itu tidak ada datang dari bangsa Arab, Pak ya. Ada nggak Nabi datang dari Yunani? Ada nggak datang dari Yunani? Siapa Nabi kami dari Yunani? Siapa? Lah kalau yang menulis kitabmu itu bahasa Yunani itu apa? Karena pada masa itu adalah bahasa yang paling bahasa Yunani. Bahasa internasional. Jadi maksudmu Tuhan berfirman dalam bahasa Yunani gitu?
Jadi Iya, maksudmu, memang pada waktu itu bahasa yang jadi paling terkenal maksudmu bahasa Tuhan Yunani. berfirman dalam bahasa Yunani gitu? Terus Tuhan Allah berfirman sama pakai bahasa Arab. Dari mana? Bahasa Arab itu bahasa serumpun dari keturunan Abraham. Ada 3 bahasa keturunan Abraham itu. Ibrani, Aramaik, Arab. Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, Arab. Yunani tidak. Yunani itu bahasa paganisme. Sekarang saya tanya, ada nggak nabi yang menggunakan bahasa Yunani? Saya tanya, ada tidak nabi yang menggunakan bahasa Yunani? Ada nggak? Justru itu saya kejar kamu sekarang. Kau Kamu justru saya yang kejar kamu. Ada tidak nabi yang berbahasa Yunani? Kami mencuri kata Allah, ya. Ada tidak nabi? Dengar, ada tidak nabi yang menggunakan bahasa Yunani? Ada tidak nabi menggunakan bahasa Yunani? Ada tidak nabi menggunakan bahasa Yunani? Ada nggak? Kamu bilang bangsa Semitik keturunan Abraham. Kamu salah. Salahnya di mana? Bangsa Semitik itu keturunan dari mana? Namanya Semitit. Itu berasal dari kata Sem. Anaknya daripada Terus? Nabi Nuh. Yang Terus? diam di Timur Tengah. Kamu bilang Kenapa larinya ke situ, kuculuk? Kenapa lari ke situ? Yang kita bahas ini Abraham. Abraham punya keturunan. Ada yang disebut Ishak, ada yang disebut Ismail. Tahu nggak bangsa Semitit itu? Ismail keturunannya bahasa Arab. Ishak keturunannya bahasa Ibrani. Nah ini bahasa Yunani keturunan dari mana? Hah? Makanya kamu masuk pintar. Bahasa Yunani ini dari keturunan yang mana? Bahasa Ibrani dari keturunan Ishak. Bahasa Arab dari keturunan Ismail. Bahasa Yunani dari keturunan siapa? Kamu paham tidak? Semitik itu pasti berasal dari keturunan Nabi. Keturunan Nabi, anaknya Nabi. Ini pendeta dengan jemaat sama-sama aja. Yang menipu dengan yang ditipu sama-sama aja. Gak ada ilmu. Udah kau nangis di pojokan aja dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ya, gimana bang? Pendeta? Berbeni pendeta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bang, saya mualaf bang. Cuman saya mendengar ini Pak Pendeta ataupun para jemaahnya kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, apa? saya mendengar Lanjut. tadi itu pendeta yang naik karena sama ini jemaahnya ini kan otaknya dongo semua gitu loh. Kenapa sih bawakan itu pendetamu 3.000 pendeta di sini biar pintar otak kalian tuh mengikut gitu loh. Jadi Tepuk tangan dulu. kalau hanya datang asumsi Mu'allaf. aja. Mu'allaf memang pintar-pintar semua, Masya Allah. Nah, kalau otaknya dongo kayak pendetanya juga buat apa ya kan? Makan udang sana biar otakmu lari mundur kayak udang tuh, bego. Harusnya kalian tuh sadar, kalian tuh bangsa terbelakang itu. Semua yang mendiami negara-negara umat muslim itu semua bangsa-bangsa terbelakang. Apa yang kalian bisa bikin? Hah? Apa? Penikmat apa? Teknologi. Apa kalian bisa bikin? Itu menandakan ajaran kalian salah. Jadi, Apa? jadi maksudmu penemuan-penemuan teknologi yang ada ini itu ditemukan dari Bible? Justru Iya. karena pohonnya lah menghasilkan buah yang Oke, bagus. oke. Pohonnya Ah, salah. kalau ular makan debu itu apa? Hah? Apa yang berhubungan dengan teknologi ular makan debu? Sadarlah kalian. Jangan kalian Lepas dituduh sadar. macam judi. Ditanya begitu. Ditanya Apa? kok begitu? Apa yang ditemukan oleh orang Kristen berdasarkan Bible? Ular makan debu. Juma, biar kau paham Juma. Kau pergi berhaji naik pesawat itu karena orang kafir ya. Supaya kau bisa cium batu. Gitu. Apa itu? Batu hitam itu. Hah? Oh gitu. Harusnya kau Saya tanya samamu, ular Saya makan mau debu itu. Ular makan debu itu faedahnya dan apa implementasinya dalam ilmu pengetahuan? Coba jawab. Sekarang saya tanya kamu. Ya. 546 coba. Ayo, 546. Bacakan saya. Mengimani. Bacakan saya. Kamu disuruh Bacakan. mengimani kitab sebelum.
termasuk isinya Injil. Dan sekarang kamu mengolok-olok Injil. Apa yang kamu imani? Injil yang dimaksud itu bukan Bible, tuyul. Injil yang dimaksud itu adalah firman Tuhan yang Isa terima. Itulah kamu. Lalu itulah kamu. Di dalam hatimu Sedangkan itu memang- kata Injil itu dari Al-Quran. Di kitabmu nggak ada kata Injil. Dalam hatimu. Nanti di Indonesia baru niru-niru kata Injil. Kamu itu yang nabi-nabi palsu itu. Di luar Bang, Indonesia aku kitabmu mau tidak nanya, disebut aku mau nanya. Injil. Hah? Di Indonesia aja baru mengambil kata Injil dari Al-Quran. Di luar Indonesia, Kristen itu tidak kenal kata Injil. Dengar. Di luar Indonesia tidak kenal kata Injil Kristen itu. Injil itu murni dari Al-Quran. Kamu rampok dari Al-Quran. Di luar Indonesia tidak mengenal kata Injil. Paham? Hah? Kamu tadi bilang bahasa Semit. Bahasa Semit itu adalah terdiri dari Aram, Ibrani sama apa satu lagi itu? Yunani. Bukan. Itu bahasa Semit. Bahasa Semit itu berarti kita rumpun Melayu, Indonesia, Malaysia. Lucu. Jangan kamu bilang itu bahasa Arab. Terus? Saya tanya kamu, umat Kristen Arab itu ada tahun berapa? Kristen Arab. Allah. Ayo kau jujur ayo. Umat Kristen Arab itu ada tahun berapa? Tadi pagi kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di abad ke-8. Saya tanya umat Kristen yang berdiam di Arab itu berada tahun berapa? Ada tahun berapa? Tahun Abad berapa? keberapa? Abad keberapa? Iya, Abad betul. keberapa? Apa saya tanya kamu? Ya saya tanya kamu yang tahu itu agamamu, ngapain kau tanya saya? Makanya kamu jangan mengklaim. Loh kok makanya pula, ngapain saya urusin agama Kristen? Di Arab, Kristen. Kamu mengklaim itu dari Saya tidak ngurusin. Saya cuma menjelaskan di Bibelnya orang Kristen karya Roma itu ketika masuk ke Indonesia banyak merampok istilah-istilah Al-Quran. Paham? Kristen Arab itu sudah ada di abad. Iya, apa nama kitabnya? Apa nama kitabnya Kristen Arab? Apa nama kitabnya Kristen Arab? Apa? Jadi kamu jangan membodohi umat ya. Nenekmu kiper, makanya kurangi tidur dengan babi. Kurangi tidur dengan babi supaya otakmu berfungsi. Gini bang, aku mau nanya bang. Sekarang aku mau nanya bang. Ini lagi, hanya bertanya terus. Jelaskan, pendetamu tadi sudah muntah darah aku buat. Jelaskan, apa yang pendetamu membuat dia kabur. Jelaskan, jangan kau bertanya. Aku kan baru masuk bang, aku kan baru. Tadi pendetamu, saya katakan ke pendetamu, penyaliban Yesus itu bukan karena Tuhan yang menginginkan, tapi karena unsur politik yang terjadi pada saat itu. Karena saja kan ya para imam Yahudi kan takut akan kehadiran Yesus. Betul. Yahudi takut karena Yesus mempengaruhi orang-orang untuk tidak bayar pajak. Tidak. Dalilnya begitu? Dalilnya begitu, mau dia apa? Sekarang aku mau tanya, aku mau tanya bang. Aku mau tanya Ya, sedikit. akui dulu bahwa penyaliban terhadap Yesus bukan karena dosa waris, tetapi karena bohong waris. Tidak. Ya, bohong waris. Mari kita buktikan. Matius 26:59. Imam-imam kepala. Kamu paham imam ini orang dianggap sebagai imam Yahudi karena dia memahami kitab Taurat, memahami kitab Yesaya. Imam-imam kepala. Ini imam-imam kepala loh. Bukan jemaat biasa. Imam-imam kepala. Malah seluruh mahkamah agama. Mahkamah agama loh. Para ahli Taurat mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Nih. Bang, Ini ini bang, kebohongan aku mau- palsu ini. aku mau tanya Jadi sedikit. penyaliban Yesus itu adalah kebohongan yang diwariskan. Jadi Bukan dosa waris, tapi bohong waris. Paham itu? Ini bang, aku mau nanya, bisa nggak? Anda sudah akui kan? Penyaliban adalah bohong waris. Tidak. Itu kan menurut apa? Ini menurut dalil. Ini menurut dalil. Anda percaya dalil? Anda percaya dalil di dalam kitab Anda? Percaya. Percaya ini imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus bisa dihukum mati.
Berhasil tidak mereka melakukan kesaksian palsu? Berhasil. Berarti penyaliban Yesus adalah bohong waris. Berarti apa yang tertulis di kitab Abang juga itu palsu tentang Yesus. Kenapa larinya ke kitab saya? Ya iya kan? Iya kan? Kenapa kitab Iya. saya? Begini. Emang ada Yesus dibahas di kitab saya? Lalu yang Nabi Isa yang ada di Al-Quran itu. Oh, Anda sudah mengakui Nabi Isa itu adalah Yesus? Bukannya baru-baru Tidak. diganti kenaikan Yesus Kristus? Oh, kenapa? Yang di Alkitab kenaikan. Ini bang, daripada kita ketawa, aku mau nanya dikit. Jangan emosi silakan. dong. Iya, kok emosi pula? Ini bang, ini aku mau nanya, siapa sih sebenarnya ayah Muhammad? Abdullah. Abdullah. Oke, Abdullah. stop. Pertanyaan yang sama. Siapa nama ayah Paulus? Aku kan nanya kamu tadi abang. Saya kan udah jawab. Aku mana Abdullah. tahu. Sekarang tugasmu menjawab nama bapaknya Paulus siapa? Jujurnya abang, gitu bang. Aku jujurin bang, aku nggak terlalu tahu tentang kekristenan. Nah. Karena saya Hindu. Oh gitu? Jadi gini, iya. Yakin Anda Hindu? Iya, jadi aku menanya dikit. Coba katakan. Tunggu, pertanyaan aku belum- Coba pertanyaan aku katakan belum bahwa selesai. Yesus Pertanyaan kan itu. belum- Hah? Dengar. Kalau Anda Hindu, kenapa larinya ke Nabi Isa membandingkan Yesus? Bukan, lalu kamu gini bang. Sekarang kan Malu dunia- dia ini, malu. Bukan, dunia Malu internet. dia ini. Malu mengakui agamanya. Kok malah? Coba Sekarang katakan ini- Yesus itu hanyalah ciptaan. Ya itu nanti urusan dengan apa yang berkaitan. Kalau saya cuma ingin bertanya. Coba kamu bilang Yesus itu adalah ciptaan Tuhan, yaitu ciptaan Allah. Berani nggak? Itu nanti urusan abang dengan orang Kristen, bukan dengan saya. Allahu Akbar. Agama Hindu katanya. Nanti ditanya tentang Hindu nggak Silakan. jawab. Yang penting aku mau bertanya dulu. Yakin Anda bisa jawab kalau saya tanya tentang agama Hindu? Yang penting aku bertanya dulu. Ya silakan, kan tadi sudah saya jawab. Siapa nama orang tua baginda Rasulullah Muhammad SAW? Abdullah. Abdullah. Sekarang saya tanya samamu. Siapa nama bapaknya Paulus? Belum habis pertanyaan. Oh Belum habis gitu. pertanyaan. Iyalah. Saya belum bertanya. Abang Kenapa lagi Anda negasi. apa? Abang lagi. Karena aku bertanya, abang kan sudah jawab. Lalu aku masih ada pertanyaan lanjutan. Abdullah hidup dengan Siti kapan? 3 bulan setelah menikah kan? Apa? Muhammad lahir. Iya kan? Begini. Apa? Setelah mereka berdua menikah, kan bersama dengan apa nih? Kakek Muhammad menikah juga dengan kakek. Dengan Siti siapa dia menikah? Abdullah menikah dengan Siti? Abdullah menikah dengan Ibu Muhammad. Iya, Bersama namanya dengan- siapa? Aku Namanya nggak tahu. siapa? Hah? Kalau Nah. Anda tidak dengarkan. Kalau Ya. nama ibu dari Nabi Muhammad Anda nggak tahu, berarti tidak ada perangkat di dalam kepala Anda yang bisa menampung jawaban saya. Percuma. Sekarang saya tanya tentang Hindu aja. Oke? Boleh? Googling dia Bang Zuma, lagi googling dia. Aduh, parah ini. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya tentang Hindu? Hati-hati pecah kepalamu kalau saya tanya. Boleh? Hai. Hei. Hei. Ya, siap. Ini yang Hindu dulu, saya mau tanya ke beliau. Tunggu, sabar. Halo? Login bang, cari Bibel dulu, cari data dulu tentang Hindu. Sabar. Bang. Halo? Sabar, Bang ya. Iya, sabar. Oke, pertanyaan saya dengarkan. Tunggu, aku belum habis nanya. Sabar, saya bertanya tentang kamu. Di dalam kitab Ad-Darwitmah,
dengar. Dalam kitab Adarwitma, dengar. Ada sosok manusia. Kabur. Loh, kenapa ini? Saya bertanya tentang Hindu kalau kamu benar-benar Hindu, bukan Oten yang nyamar karena malu Aku mengaku mau Kristen. bertanya dulu. Aku kan mau masih bertanya. Saya sudah jawab pertanyaan. Belum. Giliran Kan saya. kamu Hindu beneran atau tidak? Saya gilirannya bertanya. Saya gilirannya bertanya. Kamu belum habis menjawab. Dengarkan pertanyaan saya. Ayah Di Muhammad dalam dengan kitab ibunya cuma 3 bulan. Adarwitma, Lalu kenapa di dalam 4 tahun di kemudian? dalam kitab Adarwitma, di situ ada sosok manusia yang disebut Aku Muhammad. masih bertanya. Siapa Muhammad dengan ini? ibunya, Jawab dulu. Siapa Muhammad ini? aku Siapa belum- Muhammad aku belum di masih dalam bertanya. kitab Kamu Adarwitma? aku jawab ya. Jawab. Kamu aku jawab. Aku kan masih Jawab. bertanya. Jawab. bertanya. Saya tidak mampu Bisa, menjawab. Bang. Sekarang giliranmu. Di Nggak dalam bisa. kitabnya Nggak orang bisa, aku Hindu, belum bertanya. kitab Adarwitma, di situ ada sosok manusia yang diutus Aku kemudian belum di antara bertanya, manusia Bang. bernama Muhammad. Aku belum bertanya. Saya minta Anda menjawab. Siapa Muhammad Aku belum ini? bertanya. Silakan. Udah Aku turunin belum dulu. Turunin kalau nggak mau jawab, turunin. Turunin. Turunin, Ini turunin. Oten. Gak mampu jawab. Saya kenal dia. Gak mampu jawab. Dia Kristen. Buktikan diri Gak mampu dulu. Dia jawab. Kristen. Udah, turunin, Bang Nadar. Dia Kristen. Udah. Kita Kayak gitu nggak pakai dari dulu kepala ya. biasa diskusi sama dia. Kita pernah diskusi. Dia Kristen tapi dia malu. Ya silakan yang lain. Kristus diberitakan baik bohong maupun betul. Abang, selamat siang. Bagi mereka. Ya, selamat siang, Bang. Betul, Guru Moto. Anda cakep hari ini. Tapi aku sudah habis. Izin bertanya Mana bang, ini? bisa bang? Ya, silakan apa, Bang? Anda Islam Kristen, Bang? Atau Hindu? Kristen. Bang? Saya Katolik bang, Katolik. Oke, Katolik, Pak Gurunda. Gitu dong, gentle dong. Ini mulutnya sudah mulai kurang ajar ini. Pasien Siap abang, siap. pasien selanjutnya. Panggil saya Gurunda ini mau potong kambing. Lanjut, Bang. Apa yang ditanyakan, Bang? Ya izin bang, saya cuma mau bertanya nih. Bisa nggak jelaskan ke saya tentang kehidupan Muhammad dan Yesus selama mereka hidup? Apa yang mereka lakuin bang? Izin abangku. Ya, baik. Ingat perbandingannya dulu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup 60 tahun. 63 tahun. Yesus setengahnya. Itu dulu poinnya. Oke? Oke, ya? terus bang. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pewahyuan dari langit 22 tahun lebih. Oke? Yesus Oke, mengajar cuma 3 tahun. Kitab Islam ada yang disebut kitab Sirah Nabawiyah. Sejak lahir Rasulullah sampai beliau wafat lengkap secara terinci di sana diceritakan. Yesus tidak punya kisah sama sekali. Bahkan kisah usia 13 tahun sampai 29 tahun hilang, gelap. Kemungkinan dia pada saat itu berumah tangga, punya istri, poligami, punya anak. Kemungkinan besar. Nah, sekarang ketika Anda bertanya, apa yang diajarkan? Subhanallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada bangsa jahiliyah yang tidak mengenal Tuhan kecuali mengenal dewa-dewa mereka. Bayangkan, sampai dewa mereka itu sampai 300-an dewa yang mereka sembah. Rasulullah seorang diri datang mengajarkan sejazirah Arab ajaran tauhid, menyembah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain yang di atas, pencipta langit dan bumi. Sukses beliau. Ya, sukses beliau. Semenanjung Arab sampai hari ini 1400 tahun masih menjadi pengikutnya. Kerajaan yang didirikan kerajaan Islam masih berjaya sampai hari ini, tidak pernah redup. Sudah 1400 tahun. Belum ada kerajaan di atas muka bumi yang bisa menandingi itu. Yesus datang ke Israel, tempat di mana orang sudah bertuhan, tempat di mana umat manusia sudah diperkenalkan tentang kitab-kitab suci, tempat di mana manusia sudah didatangkan beratus-ratus nabi kepada mereka. Nabi besar, nabi kecil beruntun datang kepada mereka. Begitu dia datang, dia dikawal oleh Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Dia dikawal murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi?
12 murid, satu diantaranya iblis, dan dia tidak mampu menjadikan Yerusalem menjadi pengikutnya sampai hari ini. Tapi pembandingnya, Rasulullah Muhammad SAW hanya manusia. Yesus diimani Tuhan. Tapi kok Tuhan bisa begitu gagal? Rasulullah sukses, Yesus gagal. Rasulullah mengajarkan tauhid, sukses. Yesus mengajarkan tauhid, gagal. Apa lagi? Jadi udah itu jawabannya, Bang? Itu aja sementara. Oh, oke. Semoga Abang diberkati ya. Amin. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Bang. Terima kasih banyak. Presi. Oh, Muslim. Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nama akun Merdeka coba naikin Bang. Bang Mandar. Oh, Kristen ya. Banyak Kristen dia. Shalom, selamat siang. Merdeka. Ya, Merdeka, shalom. Aduh, kebetulan pas ketemu dengan Gurunda di sini. Bang Gurunda boleh bertanya nggak, Bang Gurunda? Dari sekte mana, Bang? Oh, saya Kristen, Bang. Nggak usah pakai teks Kristen, Bang. Saya pengikut Yesus Kristus. Kalau pengikut nggak mungkin Kristen. Iya, nggak apa-apa, Bang. Terserah kamu aja. Saya gini. Lo saya bukan di sini. Iya. Bukan terserah saya. Oke, nggak apa-apa lah. Pengikut Yesus itu tidak disebut Kristen. Iya. Saya Katolik sudah. Biar kamu senang. Apalagi Katolik. Katolik itu nggak apa-apa, Bang. Kita agama yang didirikan oleh Katolik, bukan Yesus yang mendirikan. Gini, Bang. Siapa tahu saya mau dapat hidayah gitu. Jadi Abang jelaskan. Hidayah hanya untuk orang yang berakal sehat. Iya, siapa tahu. Kan kalau nggak kau ajarin kan gimana saya mau dapat hidayah, bro? Masa hidayah? Oke, gas. Kan lucu jadinya. Oke, gas. Oke, boleh, bro. Oke. Silakan. Oke. Di Oktober 70 Alomu berkata, orang Yahudi berkata menyebut Alomu itu punya anak namanya Ujair. Sementara Bang, kalau kita berbicara konteksnya dari Alkitab, Yesus itu dituduhkan dia untuk dihukum karena Yesus menyebut dirinya anak Allah. Saya bacakan dulu dalilnya, Bang ya. Kita bicara sesuai dengan kalimat ya, oke? Mantap. Iya, silakan. Santai. Sudah? Mantap bang. Saya bacakan dulu dalilnya dong. Sabar aja, santai aja, nggak kemana-mana kok. Santai lah. Pertanyaan yang bagus, silakan dijawab Gurunda. Pertanyaan. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu sampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Benar ya Bang ya, poinnya di sini ya. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Situ poinnya. Jadi gini Bang, di Oktober 70 itu Alomu berkata bahwa orang Yahudi 70 atau 30? Sorry bro. Di Oktober 30 Alomu berkata membuat tuduhan bahwa orang Yahudi ini menyebut Alomu ini punya nama anak bernama Ujair. Pertanyaan saya Bang, logikanya Yesus aja gini. Logikanya Yesus aja menyebut dirinya anak Allah dan itu alasan mereka untuk merajam Yesus, untuk menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu dari mana ceritanya Alomu membuat tuduhan bahwa orang Yahudi menyebut Alomu itu punya anak bernama Ujair? Atau gini deh, bisa nggak kau buktikan selain dari Al-Quranmu ada orang Yahudi yang menyebut Ujair itu anak Allah? Silakan dijawab Bang. Oke, baik. Dalil ya. Saya berbicara dalil loh. Iya, Pakai yang baik. 8 naik.
Iya, baik. Jadi gini, Anda ini harusnya malu bertanya seperti ini. Kenapa di dalam kitabmu itu bertaburan data di mana kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan? Roma 8. Tunggu dulu, sabar. Silakan, sabar. Oke, mantap, Bang. Sabar, kamu bertanya berarti kamu murid. Saya guru menjelaskan, jangan sampai ini kapur melengket di biji matamu. Roma 8. Murid cerewet, penghapus nanti melayang. Penghapus melayang kena bibirmu nanti bengkak lagi. Kau diam, guru lagi menjelaskan, jangan sampai kapur melayang masuk ke mulutmu. Galatia 3 nomor 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini sudah muncul pembuktian bahwa orang Yahudi kan selalu menyebut dirinya sebagai anak Allah. Ini bukti. Bahkan orang Roma pun mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Kenapa? Imbas daripada apa yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Adonai Beni Bechore Israel. Itu kitab. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Keluaran 4 nomor 22. Oke? Orang-orang Yahudi selalu mengaku sebagai anak Tuhan. Paham enggak? Ngerti enggak di situ? Makanya Al-Quran tidak pernah keliru. Kalau Uzair yang adalah Esra, Anda harus pahami bagaimana kemudian orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Esra itu sebagai anak Tuhan. Kenapa dikatakan sebagai anak Tuhan? Karena Esra mampu menghafal Torah yang sudah hilang ratusan tahun yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi di dalam lisan Esra, dia mampu menuturkan Taurat itu kembali menjadi Torah lisan. Paham? Sehingga orang-orang Yahudi pada zaman itu menganggap Esra ini sebagai anak Tuhan, anak Allah. Apa pembuktian secara histori? Dikatakan di dalam iman kalian bahwa orang-orang Israel itu menggelari dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Bene Elohim, Bene Elohim, Bene Elohim. Kristen pun ikut numpang tenar dengan mengatakan diri mereka adalah anak-anak Elohim. Iya kan? Salah enggak Al-Quran? Tidak salah. Orang Yahudi mengaku diri mereka sebagai anak Tuhan. Itu bukan fitnah. Roma 8 nomor 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu sebagai anak Allah. Lalu kamu berseru, ya Abba, ya Bapakku, ya Abba, ya Bapakku. Salah, Al-Quran mengatakan. Salah. Orang-orang Yahudi mengaku sebagai anak Tuhan. Salah. Kristen yang bukan Yahudi pun ikut-ikutan lata, sok-sokan biar dibilang sebagai anak Tuhan. 1 Yohanes 3 nomor 1. Lihatlah betapa besarnya kasih karunia Bapa kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak kucluk, anak-anak Allah katanya. Allahu Akbar. Al-Quran saya tidak pernah keliru menjelaskan itu, Bung. Orang-orang Yahudi acap kali menyebut diri mereka sebagai anak-anak Allah. Ini yang ditegur oleh Al-Quranul Karim. Paham ya? Udah ya? Boleh saya gini. Silakan. Tadi kan sudah saya bacakan dalilnya, Bro. Di Yohanes 30 itu alasan mereka hendak merajam Yesus, menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang tidak, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, karena Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Sebab pemakaian diam dulu dong. Menyetarakan, bukan mengatakan anak. Ya sama aja itu. Santai dulu, Bro. Santai. Kalau bisa santai dulu, Bro. Gini, Bro. Tadi kan di ayat itu sudah jelas saya bacakan bahwa orang-orang Yahudi, orang Farisi mau hendak membunuh Yesus dan menyerahkan Yesus kepada Allah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, karena Yesus menyebutnya anak Allah. Nah, bagi mereka itu satu penghujatan. Bagaimana logikanya Allah menongol di abad ke-7 berkata orang Yahudi menyebut Allah itu berpunya anak Uzair? Coba dulu buktikan dulu di kitab suci Al-Quranmu, di mana dalilnya orang Yahudi menyebut anak Allah. Silakan, jangan lari dari topik, Bro. Oke. Kamu ngerti orang-orang Saduki? Pertanyaan saya, Bro. Saya tanya dulu, kamu ngerti nggak orang Saduki? Saya tanya dulu. Kamu ngerti orang Saduki? Orang Saduki dengan orang Farisi, dengar dulu ya. Di kitab tadi, orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, dengar.
Karena mereka mendengar Yesus menyebut dirinya anak Allah, bagi mereka itu satu penghujatan. Karena itu sama saja menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu Ada nggak orang Saduki di situ? Dengar. Dulu, bro. Ada nggak orang Saduki di situ? Diam dulu, bro. Diam. Di situ kan yang hidup kan bukan orang Saduki, bro. Ada nggak Saduki di situ? Farisi, Ketanya dulu. Yang bersoal jawab dengan Yesus di Yohanes 10 itu ada orang Saduki? Dulu, brother. Ada orang Saduki di situ? Ada orang Saduki di situ? Kamu harus tunjukkan kebenaran Al-Quranmu. Ini saya tanya. Ini. Ada nggak orang Saduki di situ? Ada nggak orang Saduki? Aduh, jangan ngomong nyerocos dulu gini. Kita kan bicara sih. Kamu yang nyerocos, saya tanya. Ada nggak orang Saduki bertanya jawab kepada Yesus pada saat itu? Itu harus terarah, brother. Harus ditanya langsung nangis. Kayak saya. Di Oktober ayat 30, Allahmu berkata, orang Yahudi menyebut dirinya punya anak bernama Uzair. Oke, nggak masalah. Sementara di abad pertama orang Yahudi merajam Yesus dan menyerahkan Yesus ke orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, karena Yesus menyebut dirinya anak Allah. Sebab itu bagi pemahaman mereka, penyebutan anak Allah itu sama saja menghujat Allah, karena Yesus merasa karena Yesus ini menurut mereka telah menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi sebutan kata anak Allah itu bagi mereka penghujatan. Lalu bagaimana mungkin logika akal sehatnya di abad 7 Allah membuat suatu klaim yang nggak masuk akal, sementara Yesus dihukum atau dirajam karena Yesus menyamakan dirinya dengan anak Allah, berkata anak Allah. Lalu, kamu membohong, kamu membohong. Giliran saya, dengarkan wahai pendusta, pembohong, penipu, dengarkan. Dengarkan wahai penipu, pendusta. Daripada kamu di-kick dari sini. Ya udah, kamu turun. Dengarkan di bawah. Ya, dengarkan. Mulutmu yang mirip seperti mesin ketik peninggalan Belanda itu tidak relevan dengan otakmu. Otakmu kecil kerdil, mulutmu lebar sampai kuping. Sampai otakmu itu tidak berfungsi. Dengarkan, kamu itu penipu. Kamu itu pendusta. Di dalam Yohanes 30 nomor 33, jangan kau ajarin saya. Jangan ajarin saya tentang Bible. Oke? Di dalam Yohanes 10 nomor 33, di situ orang Yahudi tidak pernah melempar Yesus karena Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Bukan kuceluk, ini lama-lama gelas ini yang melayang ke bibirmu. Kamu suka nipu-nipu. Di dalam kitabmu Yohanes 10 nomor 33 dikatakan begini, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau batu, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Kuceluk, kau kalau di sini kutampar mulutmu pakai sendal. Nyerocos, tak ada ilmu, disuruh diam, ditanya gak mau menjawab. Yesus ingin dilempari batu karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, dengan Allah, bukan menganggap dirinya sebagai anak Allah. Kuceluk, baca itu Bible. Tidak ada Yesus di situ dituduh sebagai anak Allah, nggak ada. Kamu hanya manusia saja, tapi kamu menyamakan dirimu dengan Allah, bukan menyamakan dirimu dengan anak Allah. Kuceluk, nggak ada kata anak di situ. Penipu. Nah, sekarang saya masuk kajiannya. Al-Quran memang mengatakan demikian, bahwa orang-orang terdahulu menganggap dirinya sebagai anak Tuhan. Oke? Di dalam Al-Quran surah At-Taubah, bukan ayat 70, tapi ayat 30. Kau bawa data aja keliru, habis itu kau mau menggurui di kita. Al-Quran jelas menerangkan bahwa orang-orang Yahudi menganggap Esra itu sebagai anak Allah. Wa qalatil Yahudu Uzair ibnullah, sebagai anak Allah. Wa qalatil Yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi yang dimaksud Al-Quran ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal bertetanggaan dengan kehidupan Rasul dan para sahabatnya masa itu. Siapa mereka? Mereka yang terkontaminasi dengan Helenisme, yaitu dari sekte Yahudi, dari sekte Saduki, orang-orang Yahudi dari kalangan agama Yahudi. Mereka ketika dihancurkan Baitul Maqdis pada tahun 70-an Masehi oleh kerajaan Romawi di bawah bendera Titus, mereka kemudian mengalami diaspora besar-besaran.
kaum Saduki ini kebanyakan bergeser ke Jazirah Arabia, ke Yathrib, ke kerajaan Yaman dan lain-lain. Mereka ini yang dimaksud Al-Quran. Pemahaman Saduki akan Uzair seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka menganggap Uzair ini sebagai anak Allah, Esra, karena mereka menganggap lebih hebat daripada Nabi Musa. Orang-orang Saduki menganggap bahwa Esra ini lebih hebat daripada Nabi Musa, sebab Esra menghafal isi Torah di dalam dirinya, dalam hatinya, dalam kepalanya. Itulah makanya Esra dianggap sebagai Torah daging atau kitab Torah yang menjadi manusia, kucluk. Itu pemahaman Yahudi dari sekte Saduki. Itu yang dibahas Al-Quran, bukan orangnya Saduki yang sesama dengan Yesus. Dasar buntala, bertanya aja repot, ilmu nihil, mulut gak pernah berhenti bicara. Jadi kesimpulannya adalah ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya orang Yahudi menganggap Esra itu sebagai anak Tuhan, anak Allah, itu betul dari kalangan Saduki. Orang-orang Saduki menganggap kemudian Esra itu sebagai Torah daging atau Torah hidup. Paham ya? Dan itu bukan Yahudi yang ada bersama dengan Yesus. Yahudi yang dimaksud Al-Quran itu adalah orang-orang Saduki yang hidup di Yathrib, yang hidup di Yaman, dan seterusnya yang ada di Jazirah Arab, yang bersinggungan dengan Rasulullah. Terus kamu bawa turunkan saya dulu dek, baru naik lagi. Gurunda Juma kena report ya teman-teman ya. Enggak, tunggu. Ya, orang Yahudi yang dimaksud Al-Quran surah At-Taubah ayat 30 adalah mereka dari sekte Saduki yang pindah ke Arab, yang bersinggungan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya mau tanya, Cuma saya mau tanya nih. Punya sopan dikit dong. Masa acara Kristen kayak gitu? Sabar dong, ada orang makan didengar dulu. Lagi terangkan dulu Robert, sebentar Bisa sabar jawab ya. nggak? Imam, siapa nama istri ada menurut Turunin orang kayak gini nggak bisa diskusi. Turunin Bang Nazar, udah. Turunin ada mana turunin. Nggak ada sopan. Turunin. Silakan Lanjut, cuma Guru. dilanjut. Jelaskan Guru. Iya, jadi sekali lagi saya katakan yang dimaksud Hilang suaranya hilang. Halo? Atau saya yang hilang suara saya? Enggak, suara Guru Hilang suara Bang Juma. Oh. Kita tunggu dulu ya, soalnya tadi kena report, mungkin ini ada kendala. Ya kena report itu. Akun Bang Juma kena report ya. Kenapa kalian culik gurunda kami? Dasar rotan. Beraninya menculik-culik. Lama-lama batang leher kalian kuculik ya. Menculik-culik gurunda kami kalian. Kalau berani itu lawan Bang Juma itu pakai data. Jangan pakai report. Dasar rotan. Udah, kalian salibkan aja Bang Juma biar nggak bisa lagi mengungkapkan kebenaran. Biar roten-roten merdeka. Kalian itu bantah, bantah. Ya. Sabar, Bun. Sabar balik kampung. Kalau berani itu lawan gurunda pakai data, bukan pakai report. Kalian report bikin akun kami gampang, bro, gampang. Udah. Kenapa kalian takut kebenaran? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ayo cepat kembaliin Bang Juma kami. Sedikit ya, sambil nunggu Bang Juma. Banyak nggak apa-apa Ustaz.
Iya, sebenarnya tuduhan-tuduhan kepada Yesus, Yesus anak Allah dan sebagainya itu hanya cari gara-gara saja. Ya, cari gara-gara saja bahwa Yesus itu dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Kenapa saya bilang itu hanya cari gara-gara? Karena sebenarnya orang Yahudi itu sudah terbiasa mendengar orang disamakan dengan Allah, itu sudah biasa. Mendengar orang disebut anak Allah itu sudah biasa. Ya, di telinga mereka itu udah nggak asing seperti itu. Nah, di mana contohnya? Ya, manusia disamakan dengan Allah. Musa contohnya, Keluaran 7 ayat 1. Musa disebut Allah. Makanya Yesus itu menegur kepada mereka di ayat 34, Yohanes 10 ayat 34. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Ini Yesus sedang mengingatkan kepada orang-orang Yahudi itu. Kenapa kamu repot protes ketika aku berkata aku dan Bapa adalah satu? Bukankah di dalam kitab Taurat kamu juga ada orang disebut Allah? Itu bukan merujuk kepada Yesus sendiri ya, maksudnya itu kepada Musa. Nah, mengenai orang-orang disebut anak Allah, orang Yahudi sendiri mengaku sebagai anak Allah. Itu kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 41. Kamu mengajarkan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Jadi kalau alasannya Yesus ngaku anak Allah, terus Yahudi geram, bukan itu hanya cari gara-gara. Yahudi itu sangat benci kepada Yesus. Banyak alasan. Ada alasan politik, seperti yang dikatakan Bang Juma tadi di dalam Yohanes berapa tadi? Saya lupa ayatnya. Kemudian Yesus itu dianggap anak zina. Makanya disindir oleh orang Yahudi di dalam Yohanes 8 itu, ayat 41 itu. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Ini sindiran untuk Yesus. Karena bagi orang Yahudi, Yesus ini anak zina. Kalau kita lihat di Talmud mereka ya, Yesus ini anak zina. Nah, karena Yesus ini dianggap sebagai anak zina, dia tidak layak mengaku dirinya sebagai anak Allah. Itu anak haram dalam pikiran mereka. Gitu loh. Jadi bukan karena Yesus ngaku anak Allah lalu orang Yahudi itu tidak terima, bukan itu alasannya. Mereka kebencian terhadap Yesus itu sangat benci sekali. Ya, apalagi Yesus ini kadang suka maki-maki Yahudi. Iblis bapakmu ya, kalau Anda lihat di ayat 42-nya itu, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, di ayat selanjutnya itu 44, iblis lah yang menjadi bapakmu. Yesus sering maki-maki Yahudi. Hai ular bludak, tidak layak melemparkan roti kepada anak jangan melemparkan mutiara kepada anjing, jangan melemparkan sesuatu yang berharga kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Nah, itu sindiran kepada orang Yahudi, sehingga mereka itu sangat marah kepada Yesus. Begitu, terima kasih. Mana Bang Juma ini kok belum kembali lagi? Di tempat saya adzan, saya standby dulu. Monggo Ustaz Nandar dilanjut. Ya, silakan. Bang Ardiansah, Bang Moto. Ada band ini Muslim apa Kristen band ini? Shalom. Oh, Kristen, silakan. Bang Jumanya nggak tahu ya, keripot nih kemana? Ya. Jadi ini saya mau minta ya. Halo. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, halo. Ya, silakan. Oh, ya. Ya, baik. Jadi saya mau bertanya nih, Pak. Coba Bapak jelaskan dulu tentang surat Imran pasal 3 ayat 45, itu kaitannya dengan Matius 28. Nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada pasal
Ini Anda baca apa itu? Kok ada pasal? Ya, Imron 3 ayat 45. Oh, itu. Iya. Ustaz Zuki, mohon di ini dulu ya, aku lagi makan ini. Habis sholat. Ustaz Zuki. Oke. Terima Jadi kasih, Ustaz. tidak ada kaitannya surah Ali Imran ayat 45 dengan Matius 28 ayat 18. Di situ Yesus berkata, segala kuasa baik di bumi maupun di surga telah diberikan kepadaku. Betul? Nah, di surah Ali Imran itu Isa disebut wajihan fid dunya wal akhirah. Terkemuka di dunia dan akhirat. Bukan yang berkuasa di dunia dan di akhirat, tidak. Nggak ada hubungannya, bos. Nggak ada hubungannya. Ya, jadi kenapa Nabi Isa itu disebut terkemuka di dunia? Kita tahu bahwa Nabi Isa ini adalah Nabi yang terpandang. Ya, yang terkemuka, terpandang, menjadi pusat perhatian. Sudah 2000 tahun ini tetap menjadi perbincangan. Karena hanya satu-satunya Nabi yang dituhankan itu Nabi Isa atau Yesus. Nah, di akhirat pun dia akan menjadi terpandang, terkemuka, menjadi pusat perhatian. Karena hanya ada satu Nabi yang akan disidang oleh Tuhan, oleh Allah. Apakah kamu pernah mengajarkan kepada manusia? Kamu pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku adalah Tuhan. Dijawab oleh Nabi Isa, Maha Suci Engkau ya Allah, aku tidak berhak mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jadi inilah sebabnya. Ya, kenapa Nabi Isa disebut terkemuka di dunia dan akhirat? Karena dialah satu-satunya Nabi yang dianggap Tuhan. Nabi lain tidak ada yang dianggap Tuhan. Begitu, Bang. Siapa itu? Berikut itu Nabi Isa. Gimana? Berikutnya lagi saya mau bertanya, izin, siapa itu Nabi Isa? Nabi Isa ini utusan Allah untuk bangsa Israel. Coba ayatnya dibaca kalau ada di Al-Quran, siapa itu Nabi Isa? Di dalam Al-Quran sangat banyak ayatnya. Salah satu contoh, ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala masih ya bani Israil. Itu jelas. Ya, Nabi Isa berkata, "Hai Bani Israel, sungguh telah kafir orang yang berkata bahwasanya Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri." Padahal Nabi Isa berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allah akan mengharamkan surga bagimu. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim." Itu jelas. Nabi Isa hanya untuk bangsa Israel saja. Apalagi, Bang? Ya, halo. Ya. Ya, berarti Nabi Isa itu bukan Yesus. Ya, terserah Anda mau minta Nabi Isa Yesus atau disamakan dengan Yesus atau beda. Saya punya dalil, dua-duanya punya dalil. Anda pilih yang mana? Saya punya alasan, dua-duanya punya alasan. Iya, ya atau tidak gitu. Lah, saya ingin mengikuti Anda, mau Anda sama atau tidak? Saya kan tidak memahami sampai ke situ, jadi saya bertanya, Nabi Isa itu Yesus atau bukan? Ya, oke, saya jawablah. Jadi sebenarnya Nabi Isa dan Yesus ini tokoh yang sama, cuma dikisahkan berbeda. Ya, tapi kalau mau dicari perbedaannya, jangankan antara Bible dan Quran. Bible sama Bible sendiri saja kontradiksi. Contoh mengenai
silsilahnya. Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub atau Eli, saya agak lupa. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Mungkinkah satu orang mempunyai dua kakek dari satu ayah? Ini dari silsilah aja udah beda. Kalau mau dicari perbedaannya antara Quran dan Bible jelas beda. Jangankan Quran dan Bible, Bible sama Bible saja berbeda kisahnya. Yaitu tadi seperti yang saya contohkan. Menurut Matius kakeknya Yesus. Bentar saya buka ya. Matius 1 itu. Ya. Matius 1 Nah, menurut Matius 1 ayat 16, kakeknya Yesus adalah Yakub. Coba Anda lihat di dalam Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Jadi yang mana yang benar nih? Ini kalau mau dicari perbedaannya loh. Mana orangnya nih? Iya, siap. Sekarang pertanyaannya lagi, Pak. Kalau di Islam, Isa dianggap nabi terkemuka. Kenapa mesti Muhammad yang ditunjuk sebagai nabi yang diutus? Kenapa bukan Isa? Karena Isa hanya untuk bangsa Israel saja, bukan untuk seluruh alam. Jadi Isa ini nabi lokal. Makanya kata-kata Nabi Isa itu selalu ya Bani Israel, ya Bani Israel, ini ilaikum Rasulullah. Aku ini utusan untuk bangsa Israel. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa hanya untuk bangsa Israel. Bagaimana mungkin kami mau melanggar ketentuan itu? Nah, sedangkan Rasulullah adalah Nabi untuk seluruh alam. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmat untuk seluruh alam. Jadi yang kita ikuti adalah Nabi yang untuk seluruh alam ini. Sedangkan Nabi Isa hanya untuk bangsa Israel saja. Dengan begitu apakah kita tidak mengakui Nabi Isa? Mengakui. Mengimani kita. Tetapi bukan untuk seluruh alam. Dia hanya untuk bangsa Israel saja, Bang. Kalau ada Nabi yang untuk seluruh alam, ngapain kita harus mengikuti aturan Nabi yang hanya untuk lokal saja? Jadi Isa memang diutus oleh Allah untuk Israel. Iya, bahkan di dalam kitab Anda sendiri. Allahnya Isa itu siapa? Allah SWT. Apa ada tertulis di Al-Quran Allahnya Isa itu menciptakan langit dan bumi? Wow, ya itu di dalam Al-Quran banyak ayat-ayatnya. Contoh Al-Anbiya, Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladina kafaru anas samawati wal ardu kanat taratkum fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dahulunya adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya? Tuh, Allah menciptakan langit dan bumi. Waladzi khalaqas samawati wal ardu wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Itu Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Apa lagi? Berarti Isa itu Yesus. Karena Yesus itu juga anak Allah. Balik ke situ lagi. Kan sudah saya bilang, Bang. Isa dan Yesus itu tokoh yang sama, diceritakan berbeda.
Nah, tetapi kalau mau dicari perbedaannya, jangankan Quran dan Bible. Bible dan Bible sendiri cakar-cakaran. Contoh masalah silsilah. Menurut Lukas 3 ayat 23, kakeknya Yesus Eli. Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Yang benar yang mana, bapaknya Yusuf ini yang Eli atau yang Yakub? Apa mungkin satu orang punya dua orang ayah? Ayo, mana yang benar nih? Notif buat teman-teman, Bang Juma itu listriknya mati ya, wifi-nya mati. Nanti kita tunggu. Ya Ustadz Nandar dilanjut, saya mau sholat zuhur dulu, gantian. Bang Ardiansa, silakan Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Moreh. Ya. Katakan bahwa perbedaan Bang Yesus dan Mutu, Isa ya. ada Moreh. Oh, Silakan Moreh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebentar, saya sponsor dulu ya. Sponsor dulu saya. Oke, teman-teman yang 2000 orang di bawah, Yayasan Apologet Islam Indonesia masih membuka, silahkan mendaftar, ya kan? Mendaftar di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Caranya adalah silahkan kunjungi profil saya, Ardiansa Arif ini, kemudian di follow ya kalau belum di follow, kemudian klik link yang ada di bio saya, kemudian silahkan isi sesuai dengan apa yang diminta di formulir tersebut. Gratis, tidak dipungut biaya teman-teman. Gratis, tidak dipungut biaya sepersen pun. Nanti kita akan kumpulkan teman-teman semuanya itu dalam satu wadah. Intinya kita umat Islam harus bersatu, jangan sampai kita terpecah belah. Apapun Islam Anda, yang penting Anda Islam, boleh mendaftar ya. Asalkan Anda Islam, boleh mendaftar. Kalau yang nyamar-nyamar Islam, saya jamin tidak akan bisa untuk masuk. Begitu mungkin ya. Kalau untuk respon ya teman-teman, mohon izin karena yang mendaftar ini 1000 lebih, responnya agak lambat. Yang sabar saja ya teman-teman, karena kita harus verifikasi satu orang gitu teman-teman ya. Oke, jadi mohon bersabar, sambil ditunggu, sambil berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Mungkin gurunda saya, ada Gurunda Mutu, ada Ustadz Nandar, silakan. Sueb. Gimana kamu? Alhamdulillah bikhair. Sehat. Saya kabar saya. Lanjut mulai. Tadi mempermasalahkan terkait dengan Isa dan Yesus ya. Apa namanya? Bang Nanar bisa perbesar layar saya? Bang Nanar? Oke, thank you. Kita mencoba melepaskan doktrin dan dogma, kita kembalikan kepada perspektif linguistik supaya fair ya. Nah, mari kita lihat di sini. Waduh, ini belum connect wifi. Tunggu. Aduh, ini belum connect wifi. Lupa. Ini maaf bentar ya. HP-nya lagi, HP yang satu belum di-connect wifi. Tunggu. Nanti kita kembalikan kepada perspektif linguistik. Sudah? Oke. Nah, mari kita lihat di sini belum buka kamera ya, bentar.
sini kita menggunakan mencari tahu nama Yesus Kristus kan? Kita menggunakan sampel ayat Yohanes pasal 17 nomor 3, ya. Tetapi di sini saya tidak membahas terkait dengan dia Tuhan atau bukan ya. Saya bahas teksnya saja. Kalau Yohanes 17:3 kalau mau dia jadi Tuhan juga nggak apa-apa. Terserah kan, suka-suka. Gak ada yang larang kok, ya. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada nama Yesus Kristus. Jangan gerak-gerak Mores Web, jangan gerak-gerak kamera, bingung. Ya. Dikatakan begini. How tede estin aionios son ina ginos kosin seton monon aletinon teon kaihon apistelas Yesun Kriston. Yesun Kriston. Ya. Sebagai objek. Nah, kita lihat di sini dalam akar kata Yesun Kriston Yesus dalam akar katanya menjadi Yesus Kristus, ya. Nah, kita lihat sekarang dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani dikatakan begini. Ve'elohem khay olam shakiru otcha Elohei ha'emet levado ve'et asher shalachta et Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach Yesun Kriston. Ya, berarti Yesun Kriston, Yesus Kristus setara dengan Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, sekarang kita lihat dengan bahasanya Yesus, itu bahasa Aramaik. Kita lihat sekarang dalam bahasa Aramaiknya, ini menggunakan bahasanya Yesus ya, supaya lebih adil. Bentar ya. Dengan bahasa Arab. Iya, dengan bahasa Arab, tenang aja, ada Arab kok. Oke. Tadi yang minta bahasa Arab, bisa baca ini, bro? Bisa baca? Bro? Halo, yang tadi minta bahasa Arab bisa baca? Tidak bisa baca. Nggak bisa ya? Oke. Berarti nggak bisa baca kan? Berarti mas pakai terjemahan kan? Oke. Perhatikan di sini. Halan inan den khaye alam halan inan den khaye dal alam dini de unuk dan anta alha dasrara bal khadah weman dihadar isho mishikha Yesun Kriston Yeshua HaMashiach, ya, isho mishikha. Setara ya. Nah, sekarang kita dalam bahasa Arab. Berarti Yesus artinya Isa. Isa artinya Yesus. Ya, tunggu dulu. Yohanes 17. Yohana 17 nomor yang ketiga. Nomor 3 dikatakan ya Wahayatul khuludi hiya an ya'rifuka anta ilahal haqq wahdaka wa ya'rifu Isa al-Masih allazi arsaltahu. Isa al-Masih, ya, Isa al-Masih, ya, Yesun Kriston Yeshua HaMashiach. Nah, dalam Al-Quran bagaimana? Sampel ayat pada surat Al-Imran ayat ke-45. Itu qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Isa al-Masih, ya.
Dalam Al-Quran terjemahan Ibrani, surah Al-Imran, ayat yang ke-45. Surat Al-Imran, ayat ke-45 sama ya. Dikatakan, Ka'asyir hamal akhim amro hay Miriam awla mebashir lakh bimila syuhunatin lakh Shmo Hamashiach Yeshua bin Miriam Asyir yihe nagvat ba olam haze uba olam haba wa yihe meham meqoravim. Nah, perhatikan di sini bentuk format tulisannya ya. Hamashiach Yeshua Hamashiach setara dengan Isa Al-Masih ya. Yesus Kristus, Yeshua Hamashiach. Nah, dengan bentuk huruf yang sama, dengan bentuk tanda nikut yang sama, cuman yang tadi berbeda. Yang tadi nggak ada vokal, nggak ada tanda nikut atau harokat. Nah, kalau misalkan bentuk hurufnya sama, teksnya sepadan, berarti orangnya sama nggak secara linguistik? Coba, Bang Ardi sama tanya. Sama ya? Nah, udah clear berarti. Gimana 260? Apakah Anda berminat untuk mempelajari bahasa kitab asli Anda sendiri? A, iya, B, tidak. Oke. Apakah Anda bersedia jika kalau Anda sholat gunakan bahasa jika plus kalau, ini gimana bahasanya? Ada jika, ada kalau, gimana ini? Gimana? Jikalau gitu ya mungkin ya? Iya. Oke, pertanyaan sudah terjawab, bahasanya yang dijelaskan oleh Sueb tadi. Isa belum sebentar. dijawab. Isa adalah Yeshua Hamashiach, betul ya? Moreh? Ya. Kan dalam Kristen Arab masih pakai Isa. Yesus Kristus.